semuanya, jumpa lagi dalam acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kak Rio. Dan sekarang kita mau bahas tentang pembangkit listrik. Seperti yang kita tahu, kalau listrik itu sekarang sudah menjadi kebutuhan yang penting untuk masyarakat. Betul sekali Kak. Dan sekarang nih ada banyak banget cara untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi energi di sekitar kita. Nah, potensi energi ini kalau dimanfaatkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya akan pasokan listrik. Karena ada beberapa daerah yang hingga saat ini masih sulit mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Nah, hebatnya pembangkit listrik yang satu ini nih Kak, dapat dikembangkan dengan cara kerja yang sederhana dan juga dalam skala yang kecil. Tepatnya dengan memanfaatkan ketinggian air. Istilahnya disebut dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Betul sekali. Mau lihat selengkapnya seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Indonesia adalah negara yang begitu besar dengan penduduk 240 juta dan rasio elektrifikasi itu baru mencapai 55%. Artinya apa? 100 juta saudara-saudara kita itu belum teralih listrik. Dan mereka adalah penduduk saudara kita yang tinggal di pelosok, di daerah terpencil. Bayangkan di daerah terpencil itu kalau kita pasang jaringan dari Jatiluhur, dari Saguling itu nggak mungkin. Karena biaya jaringan itu sangat mahal. Padahal mereka pasti tinggal di daerah-daerah yang potensinya cukup besar. Karena budaya kita pasti mencari tempat tinggal yang ada air, di dekat sungai. Ya, dan negara kita adalah negara tropis yang hujannya cukup tinggi. Dan kontur alam kita itu alam pegunungan. Jadi kalau kita lihat ada air, ada pegunungan, pasti ada air yang mengalir dari atas ke bawah. Dan itulah yang dikatakan energi. Di Indonesia saat ini masih banyak daerah yang belum dialiri listrik. Dengan memanfaatkan sungai-sungai atau danau yang banyak terdapat di wilayah Indonesia, permasalahan energi di daerah terpencil dapat diatasi. Air bergerak menyimpan energi alami yang sangat besar, seperti pada sungai yang mengalir atau ombak di lautan. Bayangkan kekuatan air yang merusak seperti aliran air yang mengikis bantaran sungai sehingga menyebabkan banjir atau ombak tinggi yang merusak garis pantai. Energi air ini dapat dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi listrik melalui pembangkit listrik. Pembangkit jenis ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan menggunakan sumber energi terbarukan karena air secara terus-menerus mengisi ulang melalui siklus hidrologi bumi. Suka kesel banget deh kalau misalnya nih ya kita lagi asik-asik ngerjain PR atau misalnya ngerjain tugas, tiba-tiba listriknya padam. Pastinya, apalagi kalau kita lagi ngerjain sesuatu di komputer gitu. Kakak pernah ya lagi ngerjain tugas di komputer, udah nyampe berlembar-lembar, udah gitu listriknya mati. Kakak lupa lagi nggak nyimpen datanya. Itu juga masalahnya terus nih ya Kak. Kenapa sih sekarang akhir-akhir ini nih ya di Indonesia itu sering banget terjadi yang namanya listrik mati. Apalagi Sarah lihat di televisi banyak banget orang-orang yang melakukan demo minta ganti rugi karena adanya kejadian tersebut. Itu dia masalahnya. Saat ini permintaan masyarakat akan listrik itu belum dapat dipenuhi oleh kemampuan negara dalam menyediakan sumber dayanya. Apalagi negara kita tuh terdiri dari ribuan pulau dan berbagai macam medan juga. Terus gimana dong Kak solusinya? Mau tahu? Kita simak aja yang satu ini. Terjadinya pemadaman listrik secara bergilir dengan skala nasional disebabkan oleh kurangnya pasokan daya listrik. Dengan mengamati grafik konsumsi dan produksi listrik di Indonesia, dapat dianalisa kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini. Berdasarkan data produksi dan konsumsi listrik Indonesia, konsumsi listrik cenderung naik, sedangkan produksinya sendiri walaupun cenderung naik, namun di tahun 2008 terjadi penurunan produksi listrik. Pada tahun 2007, produksi listrik yang besarnya 141.711,30 GWh masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik sebesar 121.554,79 GWh.
Sedangkan sejak tahun 2008, konsumsi listrik sudah melebihi batas produksi listrik dengan rincian produksi listrik 113.080,70 GWh, sedangkan konsumsinya 129.018,90 GWh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia dalam penggunaan listrik, sedangkan produksi listrik tidak sebanding. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa terjadi pemadaman bergilir di beberapa wilayah Indonesia. Manakah di antara 3 gambar ini yang merupakan kondisi air yang tidak berpotensi melahirkan listrik?